Perairan letik dan letik. Perairan letik atau perairan menggenang adalah ekosistem perairan yang aliran atau arus airnya tidak memegang peran penting. Hal ini disebabkan karena aliran udara yang ada di dalamnya tidak begitu kuat sehingga tidak mempengaruhi kehidupan yang ada di dalamnya. Pembagian wilayah secara vertikal menyebabkan perbedaan sifat di tiap lapisannya, seperti contohnya yaitu danau, rawa, situ, kolam, dan perairan menggenang lainnya. Perairan letik atau perairan menggenang dibagi menjadi 3 zona. Yang pertama, zona litoral, zona limnetik, dan zona profundal. Zona litoral, produser utamanya yaitu seperti tanaman yang berakar yang masuk ke dalam keluarga Spermatopia dan tanaman yang tidak berakar seperti fitoplankton, ganggang, dan tanaman hijau lainnya. Dan konsumennya yaitu larva dan beberapa serangga hijau, seperti contohnya ular, moluska, dan beberapa ikan kecil lainnya. Pada zona limnetik, produser utamanya yaitu fitoplankton dan tumbuhan mengapung bebas seperti eceng gondok dan tumbuhan yang berpembuluh seperti paku air. Sedangkan konsumennya yaitu seperti zooplankton dan beberapa ikan lainnya. Zona yang ketiga yaitu zona profundal. Pada zona ini banyak ditemui di bakteri, jamur, dan cacing tanah yang meliputi Anadelia yang mengandung banyak hemoglobin. Di sini saya akan menjelaskan tentang danau. Danau merupakan kumpulan air yang seolah-olah berada dalam suatu baskom dan tidak memiliki hubungan dengan laut atau merupakan suatu badan air yang menggenang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Di danau terletak daerah berdasarkan penetrasi cahaya matahari. Daerah yang dapat ditembus cahaya matahari sehingga terjadi fotosintesis disebut daerah fotik. Daerah yang tidak tembus cahaya matahari disebut daerah afotik. Di danau juga terdapat daerah perubahan suhu yang drastis atau termoklin. Termoklin memisahkan daerah yang hangat di atas dengan daerah dingin di dasar. Komunitas tumbuhan dan hewan berdasarkan di danau sesuai dengan kedalaman dan jaraknya dari tepi. Sistem danau. Berdasarkan hal tersebut, danau dibagi menjadi 4 daerah sebagai berikut. Yang pertama, daerah litoral. Daerah ini merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal. Contohnya berbagai siput dan remis, serangga, krustakea, ikan, amfibi, reptilia, air, dan semi air seperti kura-kura dan ular, itik dan angsa, dan beberapa mamalia yang sering mencari makan di danau. Yang kedua, daerah limnetik. Daerah ini merupakan daerah udara bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini memiliki berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan cyanobacteria. Yang ketiga, daerah profundal. Daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Yang keempat, daerah bentik. Daerah dasar danau, tempat-tempat yang terdalam, bentos, dan sisa-sisa organisme mati. Danau juga dapat dilihat berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu sebagai berikut. Danau oligotropik. Oligotropik merupakan danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya airnya jernih sekali, airnya sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen panjang tahun. Yang kedua, danau eutropik. Eutropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya adalah airnya keruh
terdapat bermacam-macam organisme dangkal kaya akan fosfor, bahan organik, dan plankton, serta oksigen yang terdapat di daerah produntal. Danau atau kolam eutrofik mempunyai keanekaragaman organisme yang tinggi. Yang ketiga, kolam. Kolam umumnya didefinisikan sebagai kumpulan air yang dangkal dan sifat umumnya relatif, merupakan air tenang dan kaya akan vegetasi. Kolam dapat dibagi atas: A. Kolam berasal dari danau yang luas. B. Kolam yang tidak berhubungan dengan danau, ukurannya kecil. C. Kolam buatan manusia. Berdasarkan musim, kolam dapat dibedakan atas kolam sementara. Kolam sementara hanya ada pada waktu tertentu. Kolam permanen. Kolam permanen berisi air sepanjang waktu. Kolam merupakan tempat tinggal yang baik bagi hewan-hewan invertebrata, misalnya Flagellata, terdiri dari Euglena, Pandoria, Hydorina, dan Silphok. Di antara Helenterata, hidra seding terlihat menempel pada tanaman di bawah air. Filum Platyhelminthes seperti Turbellaria terdapat di bawah batu dan di antara vegetasi. Annelida diwakili oleh cacing tanah air seperti Limicoloa. Arthropoda merupakan bentuk yang dominan terdapat di Rawa. Rawa dan payung merupakan pemutar antara air terbuka dan daratan. Rawa biasanya dikelilingi vegetasi, umumnya dangkal dan tanaman panas. Vegetasi rawa terdiri dari tumbuh-tumbuhan menahun yang selalu hijau dan diselingi oleh tanaman merambat. Variasi atau keanekaragaman hewan sangat kecil. Terdapat protozoa, conifer, nematoda, larva cakung, amfipoda, isopoda, ikan, dan kura-kura. Pada lapisan dasar terdapat insang keong dan ikan-ikan. Dalam keadaan yang tidak menyenangkan, penghuni rawa membentuk kista. Contoh ikan Lepidosirene ceratodus membungkus diri dengan lumpur selama beberapa bulan. Lotik perairan mengalir. Perairan lotik water atau perairan mengalir dicirikan adanya arus yang terus-menerus dengan kecepatan yang bervariasi sehingga terjadinya perpindahan massa udara terus-menerus. Ekosistem lotik. Ekosistem lotik yaitu ekosistem yang airnya mengalir, misalnya selokan, parit, atau sungai. Ciri-ciri ekosistem lotik adalah airnya mengalir, merupakan ekosistem terbuka dari kadar oksigen terlarut. Tekanan udara dalam ekosistem lotik merupakan faktor pembatas bagi alam yang ada di dalamnya. Artinya, organisme tidak dapat beradaptasi dengan adanya aliran air akan tersingkir. Aliran ini juga dapat menjadi penentu jenis dan komposisi komponen biotik dalam ekosistem. Aliran udara tergantung pada topografi, besarnya sungai, dan debit udara yang mengalir. Misalnya, jenis organisme di pinggir sungai berbeda dengan jenis organisme di dalam atau di dasar sungai. Ekosistem udara lotik tidak tetap, melainkan berubah bergantung pada musim. Di Pulau Jawa pada umumnya air sungai keruh dan banjir di musim hujan, sedangkan musim kemarau airnya kecil dan bahkan mengering. Keadaan ini merupakan suatu indikator adanya kerusakan ekosistem darat di daerah hulu sungai. Sebagai suatu ekosistem terbuka, ekosistem lotik memperoleh kiriman bahan organik yang terbawa aliran air dari daerah hulu atau daratan, misalnya berupa bangkai, sampah, atau daun-daun yang gugur ke sungai. Meskipun dari ekosistem lotik itu sendiri hewan-hewan dapat memperoleh makanan, beberapa hewan sungai yang memakan bahan organik yang terbawa aliran udara. Jadi ekosistem lotik mendapat pengaruh yang besar dari ekosistem daratan. Terdapat beberapa perbedaan antara ekosistem sungai dengan danau. Yang pertama, pertukaran udara dengan dasar lebih insentif karena adanya arus. Yang kedua, pada air mengalir pertukaran udara lebih tinggi. Yang ketiga, pencampuran suhu dengan kandungan zat lebih merata. Beberapa adaptasi pada air mengalir.
Yang pertama, melekat permanen pada substrat. Yang kedua, memiliki alat kait penghisap untuk menempel pada tempat yang licin. Ketiga, permukaan bawah tubuh dapat dipakai untuk melekat seperti siput dan cacing nipah. Bentuk badan sternulin, insekta, larva, dan ikan-ikan memiliki tubuh untuk mampu bertelur yang berada di depan dan di belakang untuk mengurangi tekanan udara. Bentuk tubuh pipi untuk memudahkan masuk berlindung di bawah batu. Rotaksis positif. Organisme air mengalir selalu berusaha untuk menggunakan arus yang berbeda dengan organisme perairan tenang yang diletakkan di perairan mengalir selalu mengikuti arus. Stigmatrosis positif. Organisme perairan banyak bersandar dan menempel pada permukaan.